Halo semuanya, namaku Alan Al-Ahsan. Aku adalah seorang direktor, produser, scriptwriter, talent, DOP, dan editor di film cerita tentang hafalanku. Saat video ini dibuat, sudah 1420 yang menonton filmnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton film ini. Dan di video kali ini aku ingin sedikit bercerita tentang dibalik pembuatan film ini. Kon patut pengen kabur ta? Ya tak pancet budal meto. Oh iya, iki aku udah konco. Wis pengalaman kabur, lek kabur wis gak kehitung, paling ono ping 1000. Apa meneh bulet, wah tuh iku tambah penggaweane, paling ono ping 500. Tahun 2019, angkatan kelasku membuat film yang berjudul Penjara Suci The Movie. Di tengah keterbatasanku dalam videografi, bahkan dunia perfilman, aku nekat membuat film. Dan hasilnya, film itu menjadi film terburuk dan terbaik selama aku membuat film. Terburuk dari segi cerita, pengambilan gambar, terbaik karena itu adalah persembahan terakhir angkatan kelasku. Dari situlah aku mulai senang membuat film, meskipun ada banyak kendala saat membuatnya. Nama saya Anim Falahuddin Kamil. Saya di film ini berperan sebagai Alexander Animal Kamil. Karakter saya ini orangnya malas dan susah sekali untuk hafalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Saya di film ini menjadi Dhani, dan Dhani itu kemana-mana bawa kitab, kemana-mana hafalan. Pokoknya itu Ahmad Dhani itu nggak lepas dari kitab. Perkenalkan, namaku Alan Al-Ahsan. Di film ini berperan sebagai Alan Febriansah. Dan karakter Alan Febriansah itu pertama suka jahil. Beberapa adegan Alan itu jahil, tapi beberapa adegan juga memberikan semangat untuk teman-temannya. Saya Muhammad Rafli Yulian Syahzen. Saya di film ini tuh sebagai pemeran karakter Lowan Raflihan. Cukup dibilang unik sih. Karakternya itu memiliki sifat yang tegas. Terus kayak mengayomi anak didiknya itu loh, kayak mengayomi anak kamarnya gitu. Disiplin orangnya. Awal mulanya itu mungkin di awal-awal Januari, kan di sini mengadakan ekstrakurikuler multimedia. Nah terus kebetulan saya sebagai pengajar. Nah saat mengajar itu kebetulan ada dua kelompok. Yang pertama kelompok dari murid SMA, yang kedua kelompok dari murid SMP. Nah kebetulan juga, itu kebetulan sih, sudah terencana murid SMA itu sudah membuat film. Sebetulnya saya tidak memerankan dalam film ini, tapi karena beberapa pertimbangan mungkin nggak apa-apa lah ikut. Lah saya itu tertarik pada kamera awalnya. Habis itu setelah lama belajar kamera video, kamera foto. Lah saya itu diajak untuk menjadi aktor film. Ya saya buat naskah, ya menulis, juga ya belajar berperan lah. Di eskul ini mengajarkan aktor dan kameramen. Lah saya itu belajar kameramen dulu. Habis belajar kameramen, saya belajar menjadi aktor. Saya mencoba-nyoba membuat cerita sama anak-anak dan jadilah filmnya ini. Awal mula main film ini tuh saya diajak teman saya bernama Alan. Cuma diajak buat kayak konten sederhana itu loh. Konten sederhana kayak di konten 2 menitan, 1 menitan itu. Terus lama-kelamaan kok kepengen gitu. Ya coba-cobalah ikut film. Yang saya dapat dari membuat film ini yaitu kekompakan, terus kreativitas. Kalau dari ilmu kamera itu bisa praktek juga. Dari aktornya itu saya bisa ya berperannya itu, tapi ya biasalah kurang maksimal karena masih awal. Kita tepat waktu, kalau enggak waktunya cepet habis karena kepotong sama kegiatan pondok yang lain. Beberapa juga ya kita melatih untuk saling mempercayai lah, seperti ada yang ditugaskan untuk ini jadi harus standby untuk tugas yang ini gitu. Terutama sih pengalaman. Kita bisa mengerti susah payahnya membuat film itu bagaimana. Seperti kayak menghafal naskahnya, menghafal skripnya itu kan susah. Aku dulu sih.
Aku ndelok raine keceng nduk guyu. Ya ora iku kan imut. Kene lho ngumpul-ngumpul karo aku karo Ellen. Alan Ji. Aku mau soalan. Terus Tak kayak kelambian. Sebagai orang yang bukan anak film banget, mungkin kendala itu menjadi teman terbaik itu. Seperti dalam penulisan cerita, ada banyak revisi karena saat produksi ternyata ceritanya kurang nyatu dengan adegan selanjutnya. Dalam persyutingan, ada beberapa shot yang kurang fokus, ada juga gambar yang terlalu janggal. Bahkan yang membuat lama editing itu ialah kita harus take ulang karena kesalahan tadi. Ada juga kesalahan yang sengaja kita biarkan karena terlalu mepet dengan tanggal penayangan. Dari pertama itu ya waktu. Ya waktu ini pasti karena masih sebagai santri dan masih mengaji dan masih sekolah. Bisanya itu hari Jumat, hari Minggu ya waktu-waktu libur, waktu kosong. Kita membuat skrip aja lama karena kita harus berpikir benar-benar. Saat skripnya jadi, kita sudah take. Saat kita mengikuti skrip itu, ada beberapa adegan yang janggal lah. Yang diharuskan kita harus improvisasi skrip itu sendiri. Di syutingnya itu karena kita juga mengamerameni sendiri, kita jadi aktor, kita jadi kameramen, kita yang ngatur lighting. Dari menghafal teks itu lama karena ya hafalan memang sulit seperti di film. Ngafalin lama, susah. Juga nanti masih ada salahnya. Jadi ada beberapa yang adegan yang jelas sekali lah itu kita dihadapkan dalam kamera, ada yang gugup gitu. tempatnya itu biasanya kadang berubah-ubah. Misal semula itu di skrip, di naskah itu tempatnya di A, terus berhubung ada kendala kan, kita kan di pondok. Berhubung ada kendala terus ada acara pondok, pindahlah kita ke tempat B gitulah. Kekurangan dari film ini ya dari ekspresinya, pemerannya ini kurang. Ya, dari saya sendiri juga kurang karena masih awal-awal. Kadang ada kendala dari salah satu pemain atau videonya ini ngeblur atau gimana itu ada. Kalau kekurangan dari saya sendiri sih mungkin dari aktor-aktornya, terutama saya sendiri. Karena saya baru memerankan pertama kali ini film perdana. Dan jadi saya agak kaku. Terus ada yang lama ngafalin teks, terus ada yang ekspresinya kurang. Terus kita sadar kamera. Menurut saya itu alur ceritanya ya lumayan. Tapi ada sebagian yang ceritanya itu langsung ini itu loh. Ada beberapa karakter yang kurang diterangkan gitu. Jadi ada beberapa 1-2 karakter itu sudah tahu-tahu sudah ini, tahu-tahu sudah ini. Jadi kita belum tahu masalahnya itu seperti apa sih. Dulu menurutku film yang bagus itu film yang lucu atau film yang banyak adegan bertarungnya. Tapi makin banyak nonton berbagai jenis film, pandangan itu berubah. Sekarang menurutku film yang pesannya bisa tersampaikan itu adalah film yang bagus. Entah itu menyampaikan isu, konflik, atau masalah-masalah yang selama ini sering kita remehkan. Ya pesan untuk orang-orang di luar terutamanya supaya kalian itu lebih mengenal santri, supaya kalian itu nggak bilang di pondok itu gini, di pondok itu juga tiap hari kita hafalan, tiap hari kita memegang kitab, tiap hari kita harus manut ke pondok, peraturan pondok. Kalian jangan melihat santri dari luarnya, kalian juga harus melihat santri dari dalamnya juga. Saya ingin semua bisa tahu kalau semua orang itu bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Karena usaha, kerja keras, ikhtiar yang kita lakukan itu bisa membuahkan hasil. Pesan mungkin karena ini film yang bertema tentang santri gitu. Kan film-film yang mengangkat santri itu termasuk jarang kan. Mungkin ada beberapa film-film yang mengangkat santri, tapi kan itu lebih mengangkat ke percintaan. Kalau tentang persahabatan itu masih belum lah. Masih jarang, bukan belum. Dan juga karena ini mengangkat tema yang tentang hafalan, kan ini termasuk untuk para santri pasti relate kan. Apalagi kalau kita menjadi santri pasti disibukkan oleh hafalan, menghafal, mengaji.
dan kegiatan-kegiatan pondok. Nah mungkin film itu mengangkat sih seperti kita itu bisa sih hafal meskipun dalam waktu yang termasuk padat lah kalau dihitung sebagai anak pondok. Kosongkan waktu untuk hafalan, jangan menunggu waktu kosong untuk hafalan. Saya ingat peribahasa Jawa mengatakan akeo tandang tapi kurang ono sambat. Hal yang kulakukan setelah film cerita tentang hafalanku ini jadi adalah menonton ulang kembali film Penjara Suci The Movie. Terus ada hal yang aku sadari bahwa aku terlalu banyak memperbandingkan diriku kepada orang lain. Aku merasa kayak gini-gini aja gitu. Kok orang lain bisa buat film bagus padahal masih umur segini? Kok orang lain sudah ngedit keren padahal masih pemula? Kok aku masih di titik ini? Kok orang lain sudah di titik itu? Dan aku baru sadar gitu, yang harus banyak kita bandingkan adalah diri kita sendiri dengan diri kita sebelumnya. Aku tahu di film ini aku masih banyak kesalahan, tapi aku bersyukur bisa memperbaiki kesalahan berkat film sebelumnya. Semoga kalau aku membuat film lagi, film itu akan menjadi film yang lebih bagus dengan film sebelumnya. Dan harapannya bisa mencoba genre film lainnya seperti horor, action, dan lain-lain. Mungkin itu aja video dariku. Sekian dan terima kasih.